seperti teman-teman lihat bahwa kemarin setelah pra-peradilan ya, seperti yang kami sudah duga, dengan cepat sekali Barreskrim mengirimkan berkas kembali ke kejaksaan ya. Dan ketika mereka mengirimkan kembali berkas kejaksaan dalam waktu yang sangat singkat, kami sudah tahu bahwa pastinya berkas-berkas yang mereka kirimkan itu kopong ya. Kenapa saya bilang kopong? Berkas-berkas penyidikan yang lain itu bertahun-tahun orang nggak beres-beres. Ini kalau dalam waktu 1 minggu dia bisa periksa belasan saksi, belum lagi termasuk ahli, kita udah tahu itu pasti nggak benar, gitu kan ya. Tapi kita jangan mendahului jaksa. Nanti kita lihat aja apakah berkas itu diterima P21 atau berkas itu di P19 atau di P20 karena belum lengkap ya. Karena sebelumnya kami sudah mendapatkan P19 ya beberapa bulan yang lalu, bahwa berkas-berkasnya itu saksi-saksi yang diperiksa maupun ahli yang diperiksa menyatakan belum ada cukup bukti dan belum ada unsur ya yang memenuhi di situ ya teman-teman ya. Jadi ini sangat penting, seharusnya penyidik itu tidak terburu-buru teman-teman ya. Tapi saya tahu dengan taktik yang kita ajukan mempra-peradilkan, otomatis si Bares ini jadi salah kaprah teman-teman ya, dan jadi sembarangan dan tidak hati-hati ya. Selanjutnya saya mau serahkan kepada rekan saya Hamdani ya. Bisa tolong dijelaskan bagaimana tadi keadaan, siapa bilang kesehatannya atau kegiatannya, bagaimana keadaan fisik dan mental dari Pak Panji. Terima kasih Pak Alvin atas waktunya. Jadi kami berdua pada hari ini, pada hari Rabu di bulan Juni, kita berkunjung kepada Syekh Al-Mahad Al-Zaitun, yaitu Syekh Panji Gumilang, terkait dengan kami sebagai kuasa hukumnya mengunjungi ke Lapas Indramayu terkait dengan kondisi seperti apa beliau di dalam, pelayanannya seperti apa dari Lapas Indramayu, dan seperti apa dari KPLP ataupun dari Kalapas gitu. Jadi kami sebagai kuasa hukum dan saya yang biasanya melayani beliau melihat memang alhamdulillah kondisi beliau baik gitu, dan memang posisinya diperlakukan juga sama ya, di mata hukumnya sama, dengan perlakuan juga sama. Saya berterima kasih kepada Kalapas dan Kementerian Hukum dan HAM posisinya sudah menjaga beliau aman di dalam. Nah, terkait dengan apa hari ini agendanya, tadi kami sudah sidang. Nah, ini sidang terkait dengan ini aja pribadi kami. Jadi posisinya kami sidang kemarin itu di pra-peradilan. Hari ini apa yang kata Pak Alvin bilang, kita posisinya mengunjungi klien kita, bagaimana kondisinya, seperti apa kondisinya, dan alhamdulillah sehat walafiat. Sudah itu aja. Jadi sidangnya hari ini, kemarin itu terkait dengan pra-peradilan saja. Jadi kami melaporkan terkait dengan hasil pra-peradilan dan yang lain-lain dan langkah-langkah yang akan kita ambil. Demikian. Oke, itulah teman-teman ya. Jadi kita mesti lihat, kalau menurut saya ya, dari kacamata saya, mereka memenjarakan Panji Gumilang ini sebuah kesalahan besar. Ya, kenapa? Orang itu nggak perlu jauh-jauh melihat. Ketika orang melihat seperti Harvey Mois, seperti Sandra Dewi, ya, seperti pejabat-pejabat lainnya, ya, pejabat kementerian yang sering flexing dia punya kekayaan ya. Mereka itu pasti malu sebenarnya kalau melihat kehidupan dari Panji Gumilang. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya. Orang banyak yang di luar sana korupsi tidak ditangkap, tidak ditahan. Kenapa? Karena belum ketahuan. Ya, belum ketahuan. Sudah menjadi rahasia umum, mungkin 90% pejabat di Indonesia korup di situ ya. Menjadi rahasia umum, tapi orang nggak berani berbicara dan belum ada pembuktian karena aparat penegak hukum kita memble, teman-teman ya. Tapi kita bisa melihat dari apa? Ya, dari media sosial. Media sosial, kita buka TikTok, kita buka YouTube, kita buka X, Instagram ya. Di situ menyatakan bagaimana banyak pejabat-pejabat Indonesia ini flashing dia punya kekayaan ya. Memamerkan dia punya kekayaan. Anda lihat Panji Gumilang, makannya setiap hari aja cuma sayuran, teman-teman ya. Itu pun sayuran nggak dipakein bumbu.
mungkin kita semua makan kayak begitu nggak akan mampu ya. Dan orang-orang kaya mana mau makan kayak gitu, dia maunya makan daging steak, wagyu di situ ya, E5 di sini ya. Nggak kayak Panji Gumilang. Panji Gumilang makannya cuma kol direbus gitu ya, timun direbus ya, ubi di situ, kacang panjang. Ya mungkin orang-orang kayak kita ngeliat ini apaan ini, kayak makanan kambing gitu kan. Tapi ya beliau ini mau sehat ya, dan beliau sudah umur 70 lebih, mau mendekati 80 masih sehat teman-teman ya. Dan seharusnya mereka malu kalau dibilang Panji Gumilang itu korupsi atau dibilang menggunakan yayasan. Saya nggak melihat teman-teman. Yang saya lihat itu beliau hidup dalam kesederhanaan, hidup sehat, dan hidup penuh dengan toleransi ya. Berbanding terbalik dengan terakhir ini belum lama tokoh MUI ya menyatakan fatwa bahwa menyatakan ya atau mengucapkan selamat hari raya ke agama lain itu haram. Kenapa dia nggak bikin korupsi itu haram, tapi malah mengucapkan beragama itu haram? Ini yang saya bingung, 7 pikiran teman-teman ya. Saya yakin MUI itu pintar ya, tetapi yang saya bingung kenapa dari seseorang yang pintar, cendekiawan dan ulama bisa keluar pemikiran yang terbilang sempit itu teman-teman ya. Kita berharap Indonesia bisa lebih baik. Jangan orang baik seperti Panji Gumilang dimasukin penjara, sedangkan penjahat kelas kakap di luaran ya, seperti Gembong-Gembong Net 89, Indosuria, Wanaarta dibiarkan oleh Wisnu berkeliaran ya. Jadi saya bingung nih, ada jenderal yang namanya Wisnu Hermawan ini ya, bintang 1, ulama cendekiawan yang sangat toleransi dimasukin penjara dengan alasan pencucian uang. Padahal itu pun tidak terbukti teman-teman ya. Sedangkan di luaran yang sudah jelas terbukti kayak Indosuria itu dia biarkan berkeliaran bebas. Bagaimana pendapat ya, rekan? Setuju dengan pendapat saya, mungkin dengan banyaknya penjahat yang masih berkeliaran atau bagaimana? Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Pak Alvin Lim terkait dengan korupsi, suap itu yang katanya ulama. Seharusnya mereka fokus kepada adanya pendidikan yang hari ini istilahnya mahal, tapera mahal, terus apa terkait dengan banyaknya suap, korupsi, yang lain-lain banyak. Tapi kenapa hal-hal yang sepele, istilahnya cuman mengucapkan salam saja diharamkan dan menjadi polemik di luaran sana? Betul. Itu menjadi letupan. Seharusnya mereka lah yang posisinya hari ini mendamaikan, menjadi sejuk bangsa Indonesia ini, bukan malah meletupkan sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan nanti di umat Islam dan di agama yang lain. Di mana Pancasila, di mana kebinekaan? Hal-hal seperti itu malah dibesar-besarkan dan dipanaskan. Hal seperti itu menurut saya sangat-sangat tidak masuk akal, dan saya sebagai umat muslim, saya tidak sependapat dengan MUI sama sekali. Saya tidak melihat kepintaran, keilmuan yang mereka miliki terkait dengan hari ini. Demikian. Baik. Jadi itu teman-teman ya, kami hanya menghimbau kepada masyarakat sekalian, teman-teman sebangsa dan setanah air, perbesar toleransi kita ya. Saya Kristen, rekan saya ini Muslim ya, tapi kita kerjasama yang baik di dalam setiap kasus-kasus hukum ya. Jadi itu yang harus kita lihat, bukan perbedaan agama atau perbedaan suku dan ras itu menjadi perbedaan antara kami untuk saling menjatuhkan, tapi kita harus kerjasama teman-teman ya, karena kita sebangsa dan setanah air. Oke, demikian, terima kasih, salam cerdas hukum. Salam cerdas.